Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan Universitas Cyber Asia. Perkenalkan, saya Amul Mulyana. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan leadership, yaitu leadership SDN Cikarang Timur, menjadikan sekolah unggul dan berkualitas. Yaitu pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 dalam tugas UTS semester genap. Baik, teman-teman, kepemimpinan atau leadership, apa itu yang dimaksud leadership? Leadership manajerial adalah suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Adapun bentuk kepemimpinan SDN Cengkareng Timur yang telah saya observasi dan saya amati dan pengalaman juga, yaitu yang pertama kepala sekolah, kemudian bendahara, pengurus barang atau sarana prasarana, kemudian staf tendik. Dalam kepemimpinannya, SDN Cikarang Timur dipimpin satu kepala sekolah. Adapun bendahara yaitu hanya sebagai tugas tambahan. Tugas pokok bendahara dan pengurus barang adalah mengajar, karena SDN Cikarang Timur bergerak di bidang dunia pendidikan. Kemudian strata kepemimpinan SDN Cikarang Timur yaitu top management atau pimpinan pusat, yaitu kepala sekolah, dibantu dengan middle management atau bendahara atau juru bayar. Kemudian operasional manajemen atau operasi manajemen dibantu oleh dua operator, yaitu online dan offline. Tugas kepala sekolah atau top manajemen di sini memberi tugas pada bawah-bawahannya seperti middle management, yaitu bendahara ataupun juru bendahara, ataupun bisa ke sarana prasarana ataupun ke bidang operasi manajemen, yaitu bidang administrasi online dan offline, di mana di sini dioperasikan oleh dua operator. Kemudian indikator kepemimpinan dan studi kepemimpinan. Kepemimpinan di SDN Cikarang Timur sangat jelas. Pemimpin mampu memberikan arahan, perintah, dan contoh, serta menegur karyawan yang melanggar aturan sekolah, serta mampu mengambil kebijakan dan keputusan. Sifat kepemimpinan yaitu traits atau commitment dan behavior. Maka dengan kedua sifat ini sangat mampu memimpin dan mengendalikan organisasi. Commitment behavior yaitu kepemimpinan eh, berdasarkan aturan-aturan, sedangkan trait itu berdasarkan bawaan atau gen ataupun dari lahir. Nah, sedangkan gaya kepemimpinannya yaitu kepemimpinan di SDN Cikarang Timur mempunyai dua gaya. Yang pertama, sportive leadership, yaitu demokrasi, pemimpin yang selalu bersedia menjelaskan segala sesuatu. Ia menganggap dirinya sebagai teman, mudah didekati, dan menunjukkan diri sebagai seorang sejati bagi bawahannya. Yang kedua yaitu kepemimpinan partisipatif atau participative leadership, yaitu pemimpin yang menerima dan mengemukakan saran-saran bawahannya. Bawahan ikut berpartisipasi dalam segala hal, tetapi keputusan akhir tetap ada di manajemen ataupun di pimpinan pusat, yaitu kepala sekolah. Nah, kemudian apa sih kelebihan kepemimpinan SDN Cengkareng Timur? Yaitu mampu mengendalikan organisasi secara menyeluruh sesuai visi dan misi organisasi tersebut. Dengan pengambilan keputusan-keputusan dengan pertimbangan bersama dan memberikan contoh terhadap bawahannya dengan memberikan pelayanan-pelayanan yang ramah dan cepat. Nah, di samping kelebihan, pasti terdapat kekurangan-kekurangan ataupun kelemahan seorang pimpinan. Di antaranya pemimpin yang terlalu memberikan pelayanan langsung kepada publik, seolah-olah manajemen selalu terpusat dan tidak terorganisasi.
Dalam pengambilan keputusan, terlalu sering menanyakan saran kepada karyawan ataupun bawahannya, maka hasilnya bisa meleset ataupun tidak sesuai dari visi dan misi organisasi karena sifat jelek karyawan ingin menguasai ataupun istilah trennya mencari muka dari seorang pemimpin. Kepengurusan dengan double job kurang efisien. Kenapa? Karena saling mengalahkan dan hasilnya tidak maksimal, yaitu antara juru bayar dan pengurus barang. Nah, sebagai contoh, ketika juru bayar ataupun pengurus barang mengadakan rapat di luar sekolah ataupun di gedung-gedung lain, maka tugas pokok dia mengajar tertinggal dan keadaan anak-anak tidak stabil dan belajar mengajar pun materinya tidak tersampaikan. Kemudian eh, bagaimana sih untuk meningkatkan kepemimpinan SDN Cengkareng Timur 3? Nah, Cengkareng Timur ada beberapa masukan-masukan untuk menambah kemajuan manajemen di SDN Cengkareng Timur, yaitu menambah staf atau mengangkat yang ahli di bidang audit keuangan untuk posisi bendahara agar pelayanan semakin maksimal. Jadi tadi untuk menghilangkan double job, maka perlu mengangkat seorang auditor keuangan, kemudian menambah staf atau mengangkat yang ahli di bidang sarana prasarana dan infrastruktur sebagai penunjang fasilitator untuk kebutuhan pelayanan dan kebutuhan karyawan. Nah, ini sangat diperlukan menambah staf-staf ahli seperti staf ahli bidang sarana prasarana atau bidang tata ruang. Gunanya apa? Untuk memfasilitasi atau fasilitator terhadap internal dan eksternal. Kemudian leader atau pemimpin ataupun kepala sekolah ataupun setara dengan jabatannya jangan terlalu sering mengambil keputusan dengan menanyakan terlebih dahulu kepada karyawan. Guna Gunakan hak untuk mengambil kebijakan dan keputusan dengan melihat keadaan di lapangan. Kenapa pimpinan jangan terlalu sering mengambil keputusan-keputusan yang menanyakan terlebih dahulu kepada karyawan. Karena tugas pimpinan itu mengambil kebijakan ataupun keputusan dengan melihat kondisi di lapangan dengan menyatukan dengan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Apa sih pelajaran penting SDN Cengkareng Timur untuk hidup saya ke depannya ataupun saat ini, yaitu sebagai leader, jadilah pemimpin yang adil dan berpegang teguh pada visi dan misi organisasi. Gunakan amanah kepemimpinan sebagai landasan untuk kepentingan bersama secara rata. Berikan contoh kerja nyata dan maksimal. Kemudian jangan goyah, berpegang teguhlah dengan visi dan misi organisasi untuk kepentingan bersama dan kemajuan bersama. Sekian paparan hasil observasi saya dari sebuah organisasi yaitu kepemimpinan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.